Businessman Opinion. Mitra bisnis, KPK berencana menjadikan koruptor yang sudah bebas dan selesai menjalani hukumannya mengkampanyekan anti korupsi. Ilustrasinya seperti mantan teroris yang sudah tobat dan sadar melakukan kampanye deradikalisasi. Namun ada komentar hal itu dua hal yang berbeda. Apa komentar Anda tentang mantan koruptor kampanye anti korupsi ini? Silakan di 6339160, 6339160. Dari semua tuh yang koruptor tuh semua yang menjabat di negara itu korupsinya gede-gede tuh harus disita, dimiskinkan jadi jera. Soal penjara aja tuh nggak kapok-kapok, nggak ada, mana bisa kalau dia udah tahu itu berbuat salah. Kenapa KPK suruh dia mau minta maaf? Nggak perlu maafan dia, kasih contoh yang benar. Kalau dia korupsi disita, dimiskinkan. Di penjara itu berapa tahun itu coba, yang maling motor saya lihat di TV tuh penjara sampai 15 tahun lah. Berapa tahun itu masa korupsi dipotong-potong jadi 3-4 tahun. Masih daftar lagi menjadi pejabat lagi, mana boleh. Yang duduk di negara Indonesia pejabatnya harus bersih, menjunjung tinggi Pancasila dan mencerdaskan rakyat dan memakmurkan negara. Jadi rakyat Indonesia tuh nggak sengsara begini. Makasih. Nah, saya rasa itu saya setuju dengan ibu yang tadi itu, luar biasa itu ibu itu kan. Kayak koruptor itu dimiskinkan, ditahan di penjara seumur hidup supaya ada efek jerahnya, kalau enggak ada kapok-kapoknya. Oke. Ya iblis toto bisa tobat 100% atau 1000% itu mustahil, sangat tidak mungkin. Apalagi terlibat suatu fulus yang sangat besar. Kalau korupsi itu pasti angka yang sangat besar. Dan saya jadi berpikir kita harus atau negara harus bertindak cepat untuk mengusut siapa, dari mana ada usulan bahwa orang-orang bekas terpidana korupsi itu bisa dicanangkan untuk masuk lagi ke KPK. Karena orang-orang itu pasti adalah antek-antek dari iblis zaman dahulu, warisan zaman Orba yang ingin kembali menguasai Indonesia dan ingin menyingkirkan pimpinan kita supaya negara ini kembali lagi ke negara korupsi seperti zaman dahulu. Terima kasih. Koruptornya saja belum pada ditangkap. Yang besar Harun Masiku ini udah wacana mantan korupsi mau dijadikan apa tadi itu, penyuluh ya, mau jadikan penyuluh. Kalau mantan dijadikan informan polisi efektif, ada hasilnya. Ini mantan koruptor belum dijadikan penyuluh, yang ada berbagi ilmu bagaimana korupsi yang baik dan benar. Jadi cobalah itu, kerjalah dulu. Ini hasilnya sampai sekarang kita tidak melihat rakyat ini. Udah gajinya mahal rakyat, tapi hasil antara uang masuk dan keluar tidak sesuai. Uang rakyat yang ditilep oleh koruptor ini sekarang diwacanakan jadi penyuluh berbagi ilmu bagaimana korupsi baik dan benar untuk depannya. Rusak Indonesia kalau begini terus caranya. Baru keluar saja dijadikan komisaris. Gimana? Mendingan rakyat saja yang disuruh jadi komisaris. Bagaimana berpikirnya ini? Kita ini kadang-kadang melihat pengelola negara ini berpacu dengan mengisi kantongnya masing-masing, pacu dengan mengisi dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Bagaimana kita melihat founding father kita yang dulu, mereka bekerja untuk negara ini, untuk membela rakyat tanpa memikirkan kantong mereka. Gitu saja. Saya cuma bertanya ini jadinya, motivasinya apa gitu mantan koruptor mau dijadikan penyuluh anti korupsi? Apa sih motivasinya? Emang nggak ada orang lain lagi gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini mantan korupsi dijadikan penyuluh, emang mereka bisa apa? Jadi pada dasarnya saya nggak setuju. Jadi biarlah mereka mantan-mantan koruptor itu sudah menjalani hukumannya di penjara dan menjalani hukuman juga sanksi sosial. Yang seumur hidup melekat kepadanya adalah mantan koruptor yang makan darah rakyat. Waduh, pemerintah KPK yang bukan-bukan. Jangan samakan mantan teroris sama mantan koruptor. Kalau mantan teroris, dia jadi teroris. Itu
karena ideologi. Nah, ideologinya udah baik, dia boleh menuntun supaya teroris nih nggak bagus, ini kita harus bersatu. Ya kalau mantan koruptor gimana disuruh jadi penyuluh gitu supaya orang nggak korupsi? Loh, nanti kalau yang disuluhin dia bilang kan bapak korupsi, kenapa kok suruh saya nggak korupsi gitu? Percuma. Yang paling penting untuk KPK kalau ada koruptor, hukumnya jangan hukum 3 tahun 4 tahun, di atas 15 tahun hukumannya. Itu nggak ada remisi, nggak ada apa. Itu kalau koruptor gitu, jangan disuruh jadi penyuluh. Masa iya koruptor dikasih jadi penyuluh? Terima kasih. Sebenarnya maling keluar dari penjara tetap maling. Pengedar narkoba begitu keluar dari penjara kembali kepada profesi semula, tetap pengedar narkoba. Begitu juga koruptor, udah keluar dari penjara kalau ada kesempatan ya tetap melakukan korupsi lagi. Sebenarnya itu bodoh sekali ya KPK. Di Indonesia hukuman untuk membuat jera seorang koruptor itu terlalu ringan. Tidak seperti di Cina yang begitu berat hukumannya. Kalau di Indonesia itu nggak mungkin membuat undang-undang anti korupsi yang berat hukumannya, karena yang membuat itu DPR. Sedangkan di dalam DPR itu banyak koruptornya. Jadi kalau mereka membuat undang-undang yang anti korupsi yang hukumannya berat, hukuman itu akan menjerat mereka. Makanya itu sangat bodoh. Suatu kali semua pegawai KPK akan terdiri dari mantan narapidana koruptor. Terima kasih. Jadi perlu kehati-hatian dalam memasukkan mantan koruptor ya, karena ini betul kecenderungannya mempunyai presiden yang kurang baik di tengah-tengah masyarakat. Kalau betul-betul mantan koruptor itu melakukan tobat yang sesungguhnya untuk tidak melakukan korupsi kembali, itu bisa dipertimbangkan. Tapi kecenderungannya seperti yang tadi diutarakan oleh aspirator pertama itu, bisa jadi dia akan mengembalikan formasi semula untuk melakukan tindakan selanjutnya. Jadi ini perlu kehati-hatian. Kenapa tidak cari orang yang bersih? Di luar itu kan bisa banyak sekali penduduk kita yang baik, ya kan, yang tidak terlibat korupsi, di seleksi aja. Karena duta anti korupsi itu harus betul-betul steril, bersih. Kalau duta anti korupsi itu berasal dari koruptor, itu dipertanyakan dulu tes dan fit and proper testnya, betul nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak nanti KPK sendiri yang akan menerima malu gitu loh. Saya kira demikian, perlu keseriusan. Saya kira apa yang direncanakan KPK itu maupun yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh itu membangun budaya, rasa malu, itu semua boleh-boleh saja. Mereka sudah pasti dipelajari dengan baik, baru disampaikan ke publik. Tapi hukum harus ditegakkan, jangan ada kompromi. Penegakan hukum harus berani dan tegas. Bila perlu dihukum mati, paling tidak dimiskinkan. Sudah dimiskinkan, dihukum seumur hidup, supaya ada efek jerahnya. Kalau tidak demikian, masalah korupsi itu tidak pernah selesai. Indonesia sudah merdeka 76 tahun. Kalau tidak berani tindakan tegas, tambah 76 tahun lagi, itu korupsi tidak pernah selesai, tidak pernah beres. Kalau belum ada undang-undang, ubah, review. Kalau tujuannya baik, kenapa tidak? Komedi ya, kalau upaya KPK mengatakan demikian ya. Komedi, benar-benar komedi. Nah sekalian itu predator anak kecil ya, itu nanti udah sembuh, tapi dipanggil buat jadi apa namanya duta gitu loh, duta anti predator. Itu sangat-sangat komedi kalau menurut saya. Makasih. Salah besar kalau orang yang sudah menerima kenikmatan luar biasa dari yang namanya fulus, ya, itu jarang ada yang sadar. Buktinya pejabat-pejabat kita, keluarga Orde Lama itu sampai sekarang, Orde Baru itu sampai sekarang pengen masuk ke tahta lagi. Ya, dengan segala cara, dengan segala pembicaraan itu maksudnya kalau udah iblis ya tetap iblis. Terima kasih. Sama sependapat juga. Jadi yang namanya suatu yang generasi pakai ketenangan itu ya susah. Mau taubat pun, mau insaf pun juga, tapi pasti akan berulang lagi. Kalau teroris kan itu sesuatu yang berkaitan sama paham, sama ideologi.
itu lebih beda, doktrinnya juga beda. Ini apa ya, kayak orang narkoba juga udah lepas mau balik lagi, korupsi apalagi gitu loh, itu kan diamnya dengan duit itu kan bisa buat apa aja, malah dia akan menciptakan kroni baru nanti kalau jadi kayak mentor nanti akhirnya. Jadi kalau misalnya mau jadi tadinya maksudnya untuk influencer supaya bisa tobat koruptor yang lain, tapi ini bakal tidak, justru akan jadi makin kuat jaringan korupsinya mereka nanti, networking baru akan tercipta. Lebih baik adalah hukuman mati kalau korupsi itu udah pasti beres tuntas, hukuman mati udah, itu baru efek jerah yang benar-benar terapi kejutnya luar biasa, itu baru namanya aman Indonesia nanti ya. Ini idenya KPK kok jelek amat ya, seperti itu. Yang enggak aja kerjanya. Udah tugas KPK memberantas korupsi, biar nggak korupsi dicegah. Nggak usah pakai, KPK itu bukan politisi lah, itu kan kamu penegak hukum. Jangan ikutan, kalau teroris itu kan kampanye teroris karena dia kesadaran sendiri, melihat korbannya, kasihan. Dia kampanye atas kemauan dia sendiri, bukan direkrut. Makasih. Kalau saya melihat begitu sih, menurut saya mah aneh ya. Kalau benar-benar KPK itu mau menunjukkan giginya, kan KPK itu kan punya jaksa penuntut, ya kan? Nah, kalau memang benar-benar dia mau KPK ini supaya pejabat yang korup ini kapok, ya, begitu hakim bilang vonis penjara cuma 2 tahun, sekian miliar cuma 2 tahun, 3 tahun, KPK jaksanya harus naik banding, gak setuju atau perberat gitu dong. Nah, sampai titik terakhir naik bandingnya, itu baru akhirnya si orang-orang yang melakukan korupsi ini jadi jerah. Masyarakat juga bisa melihat keseriusan KPK. Bukan kalau udah dihukum suruh dia kampanye, ya cuman lip service dah. Makasih. Menurut pendapat saya, KPK ini kerjanya gimana ya? Kok tanpa dangkal. Kelihatan sekali ya mereka itu membela para koruptor. Orang koruptor kok disuruh kampanye bagaimana? Dia aja tidak merasa jerah. Mereka itu bisa enak-enak, ketawa-ketawa semuanya di apa itu. Malah kampanye apa? Ya sudah, kalian langsung aja korupsi lagi. Toh nanti bisa dihukum ringan. Kemudian harta disimpan banyak. Paling-paling itu yang dia pakai. Apakah itu efek jerah? Tapi tidak lah. Terima kasih. Ya, yang pasti memang nggak mungkin jawabannya. Satu, seperti juga orang yang kena narkoba, sudah jadi duta narkoba, akhirnya tetap aja terjerumus lagi. Jadi seperti saat ini saya lihat orang yang bertobat dari narkoba itu kalau sudah jatuh hukuman mati, baru mereka bertobat. Ya, percaya sama Tuhan lah, apa baru mereka akhirnya bersaksi. Nggak bisa, koruptor juga mesti digituin. Jatuhin hukuman mati, mereka sudah bersaksi, habis itu bertobat. Terserah lah mereka mau bertobat seperti apa. Yang pasti nggak ada tuh kalau kita bicara koruptor suruh jadi duta apa orang nggak korupsi. Yang ada mereka nggak jadi orang korupsi supaya nggak ketahuan gimana caranya, itu mungkin kali. Terima kasih. Iya, sebetulnya tidak ada peraturan atau perundangan yang membolehkan atau tidak memperbolehkan seseorang itu menjadi penyuluh anti korupsi atau tidak, walaupun dia mantan koruptor ataupun bukan. Akan tetapi ini bukan masalahnya tentang itu yang paling penting. Jadi ya katakanlah oknum koruptor itu akhirnya dibolehkan untuk menjadi penyuluh anti koruptor atau ada yang tidak membolehkan. Apakah pertanyaannya adalah apakah kasus korupsinya akan lalu jadi berhenti begitu saja? Kan tidak, gitu ya. Titik utama dari semua permasalahan korupsi di negara kita itu bagaimana caranya orang-orang yang memegang jabatan ini tidak lagi korupsi, kan seperti itu yang diusahakan. Jadi buat apa mengusahakan hal yang remeh-remeh seperti anti penyuluhan korupsi diadakan, yaitu memang boleh, tapi kan bukan yang paling utama. Yang paling utama itu penegakan hukumnya itu jangan lemah dan jangan tebang pilih. Jadi harus sama rata, baik yang buat rakyat kelas bawah maupun rakyat kelas atas, samping kanan, samping kiri. Jadi penegakan hukumnya itu harus tajam ke segala arah, itu kata lainnya. Kalau penegakan hukumnya itu bagi koruptor lemah atau tebang pilih, maka para koruptor ini tidak akan takut, apalagi merasa jerah, apalagi hukumannya ringan ya, apalagi merasa jerah seperti itu. Saya pikir mungkin ada seperti itu permasalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dijadikan contoh soal akan terjadi seperti ini. Saya korupsi sekian tahun, tapi hukumannya cuma 4 tahun. Malah bukan jadi orang takut korupsi, malah jadi lebih berani korupsi itu. Makasih. Penegakan hukumnya kurang berat, ya. Kita mengikuti Tiongkok aja, karena 100 peti mati sediakan, 1 buat saya, kata presidennya waktu itu. Indonesia bisa nggak seperti itu? Kita lihat di China sekarang, kesejahteraan rakyatnya 99% sejahtera, 1% tidak. 40 tahun yang lalu yang sejahtera 1%, 99% miskin. Sekarang karena penegakan hukumnya yang tegas jelas, membuat efek jerah, bolehlah kita contoh yang seperti itu. Yang berapa miliar harus hukuman mati. Ini yang kemarin yang Pak Edi Prabowo, yang Pinangki 4 tahun, yang ini Pak Juliari 12 tahun, yang maling motor 7 tahun. Coba itu gimana keadilan? Jadi coba kita contoh negara yang sudah bisa mensejahterakan rakyatnya karena penegakan hukum yang ditegakkan setegak-tegaknya. Terima kasih. Iya, saya sepakat. Tapi kalau untuk studi kasusnya adalah mantan terorisme agak berbeda ya menurut saya. Karena kita tidak bisa tutup mata, tutup telinga bahwasanya pada saat koruptor ini di penjara, mereka punya banyak fasilitas yang memberikan kenyamanan di dalam gitu. Mungkin bisa jadi kampanyenya, yuk korupsi aja, uang di dalam nyaman kok. Gitu, agak berbeda ya studi kasusnya dengan kalau dibandingkan dengan terorisme. Bahkan tadi ada bapak yang sebelumnya menelpon, ya sudah di mapping saja dengan korupsi dengan nilai sekian, hukuman mati aja, gitu kan? Itu lebih efektif saya rasa untuk berkampanye kepada masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Iya, kalau saya sih memandangnya justru saya setuju. Setujunya gini, kalau saya koruptor, saya pernah melakukan konsep cara, sistem, bagaimana cara mengkorupsi uang. Terus saya di penjara. Kemudian saya suruh bersaksi, itu kan ceritanya bersaksi ini ceritanya. Ini loh caranya korupsi. Ini kesalahan yang saya lakukan. Justru bagus, kenapa? Akhirnya orang yang bersangkutan merasa tertuduh. Itu pertama. Yang kedua, orang itu akan mencoba hidupnya untuk menjadi benar. Karena kan dia jadi sasaran tembak. Lalu udah kesaksian dulu koruptor. Sekarang masih koruptor lagi, kan dia nggak, Pak? Itu sih saya lihat dari segi psikologis sangat sehat. Kenapa? Dia akan berusaha hidup baik, hidup benar gitu loh. Jadi maksud saya gini, jangan sujon lah, jangan terlalu berpikir negatif semua lah. Kalau ngomong-ngomong berpikir negatif, wah semua jadi negatif. Itu. Jadi kita kasih kesempatan nih mantan-mantan koruptor nih, yang memang mau memperbaiki hidupnya. Jangan meniru kesalahan saya misalnya ngomong gitu. Karena godaannya sangat besar. Karena saya melihatnya gini loh, koruptor itu bukan dilahirkan. Seorang koruptor itu diciptakan. Dengan apa? Dengan sistem yang ada. Mungkin dia dari semula nggak mau jadi korupsi, nggak jadi koruptor. Tapi karena sistem terus ada sesuatu yang mendesak dia, itu pertama. Kedua, sistemnya nggak sehat. Dia ngambil keputusannya udah nggak bisa, udah. Contoh Pak Dahlan Iskan, saya yakin dia bukan orang koruptor. Tapi pada masa pemerintah SBY dia lihat, dia kena tembak. Kenapa? Anak buahnya yang salah juga. Jadi menurut saya, seorang Dahlan Iskan yang jujur, akhirnya di koruptor juga. Padahal mana kita lihat, nggak ada seseorang koruptor sama dia. Itu karena sistem gitu. Tapi terbukti kemudian apa? Anak buahnya yang korupsi. Maksud saya gini, kita kasih kesempatan. Kalaupun dia mau berubah bertobat, itu lebih baik, gitu loh. Terima kasih. Iya, mengenai apakah seorang koruptor itu boleh atau tidak untuk menjadi juru bicara anti korupsi ya, itu kan memang kemungkinan bisa-bisa saja atau tidak, itu terserah si koruptor ya, karena memang belum ada undang-undangnya mengaturnya itu. Dan yang lebih penting itu kalau bisa itu korupsi di Indonesia tuh bagaimana caranya koruptornya takut atau jerah untuk melakukan tindak pidana korupsi.
karena APBN kita sudah terkuras banyak dan itu menyulitkan negara, dan sebaiknya koruptor ini dihukumnya berat atau dihukum mati dan dimiskinkan. Jadi mereka punya rasa takut dan jerah. Kalau tidak seperti itu kemungkinan misalnya dihukum berapa tahun itu kan ringan. Karena apa? Karena masih dapat remisi lagi, belum berkelakuan baik, sehingga kan hukumannya bisa berkurang. Jadi tidak punya efek jerah. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.